Selain comeback dramatis Argentina, sorotan laga juga tertuju pada wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan, François Letexier. Keputusan Letexier yang menganulir gol kedua Mesir pada menit ke-58 usai meninjau VAR sempat diprotes kubu Salah CS. Wasit asal Prancis ini juga tidak mengecek VAR saat Muhammad Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina. Sosok Letexier pernah disorot pecinta sepak bola Indonesia saat memimpin laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Indonesia kalah lewat 1 gol penalti dan pelatih timnas saat itu Shin Tae-yong dapat kartu merah karena protes terlalu keras. Soal kontroversi wasit di laga panas Argentina kontra Mesir, kita bahas bersama Fahrizal Kahar, seorang wasit yang juga instruktur VAR, dan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Rizal, Mas Anton. Selamat malam. Saya ke Bung Rizal dulu, melihat tadi malam pertandingan yang banyak mengatakan penuh kontroversi. Gol kedua Mesir sempat dianulir karena wasit tinjau VAR. Apakah ini rekomendasi wasit VAR atau murni keinginan wasit utama sebenarnya, Bung Rizal? Ya, dalam pertandingan dengan protokol VAR kita harus bisa mematuhi protokol dalam satu pertandingan. Terbukti dengan tahap-tahap, misalnya ada kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh pemain defender, tetapi wasit mempersilahkan permainan berjalan apabila peluang itu akan mencapai bisa goal scoring. Nah, di situ. Jadi dia harus mengikuti delay whistle-nya dulu apabila di situ, karena apa? Nanti akan dicek ya, kalau dia ambil satu pelanggaran ya, misalnya ada satu kesalahan di situ, nanti VAR tidak bisa membantu karena sudah diputuskan oleh wasit. Terkait tentang tadi malam situasinya yang gol gol Argentina yang disahkan itu ya, yang gol Mesir yang dianulir ya. Yang dianulir, yaitu itu adalah merupakan prosedur kalau disebut dari sistem VAR itu, protokol VAR adalah APP, attacking pass position. Tahap-tahap penguasaan attacking yang akan menyerang dan membuahkan hasil, baik itu penalti atau gol. Nah, di situ wasit mencek sebelum ada gol ada apa yang dilakukan oleh tim yang menyerang, tim yang melakukan goal scoring di situ. Apabila ada satu kesalahan yang dilihat sama VAR, yang jelas menurut VAR ini adalah satu pelanggaran, dia akan merekomendasi wasit untuk ke layar atau on-field review di situ. Oke, Bu Rizal, sebelum saya ke Bung Jo, saya ingin juga mendalami kalau memang tadi Anda sebut ada whistle delay gitu, itu ada ketentuan atau tidak berdasarkan aturan VAR bahwa whistle delay ini paling lama berapa lama bisa diterapkan dalam sistem VAR? Ya, kalau whistle delay itu sistemnya karena situasi yang menjurus arah ke gawang. Misalnya posisi penyerang itu offside. Asisten raise flag, angkat flag, tetapi arah mau ke gol, wasit tidak serta-merta untuk memberikan fluid. Karena apa? Apabila dicek sama VAR itu onside, bendera di situ, wasit akan mensahkan golnya, dan offside itu tidak berlaku karena VAR yang mengecek situasi tersebut di situ. Makanya wasit mendelay whistle di situ. Tapi dalam kondisi tadi malam itu kan ada pelanggaran di garis pertahanan Mesir, sehingga ada delay serangan yang dilihat oleh VAR itu tertunda oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir di belakang dengan Argentina. Nah, bagaimana ini terjadi dalam posisi pelanggaran di lini pertahanan yang posisinya saat sedang menyerang? Ya, itu kan tadi yang saya bilang, itu merupakan satu proses APP. Tahap penyerangan sebelum gol. Masuk di situ ya sistemnya. Itu masuk di situ. Oke, baik. Menurut seorang VAR karena VAR di dalam itu adalah wasit, dia punya angle kamera yang lengkap, dia melihat ini adalah pelanggaran sebelum pemain Mesir itu mencetak gol. Oke. Ada tuduhan, saya ke Bung Joy, ada tuduhan konspirasi Bung Joy di balik kemenangan Argentina atas Mesir. Anda sepakat soal ini? Ya, saya paling tidak percaya pada teori konspirasi ya. Apalagi menyangkut satu negara, satu individu. Gini, kalau konspirasinya ini buat Argentina, apa untungnya untuk FIFA? Nggak ada.
Kalau soal Messi, apa untungnya untuk FIFA? Jauh lebih, kalau misalnya itu ada konspirasi, jauh lebih menguntungkan misalnya FIFA menganak emaskan Cristiano Ronaldo. Oke. Anda tahu berapa jumlah followersnya? Jutaan. Jutaan, ratusan juta bahkan. Enggak, ya. Secara cuan, secara keuntungan finansial pasti lebih untung menganak emaskan Cristiano Ronaldo. Kenapa harus Messi? Kalau secara negara, kenapa harus Argentina? Kenapa enggak Jerman? Jadi atau Prancis yang jauh lebih kaya daripada mereka. Ya, saya nggak pernah percaya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya terima kasih kepada Bang Rizal ya yang sudah menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana aturan VAR itu berlaku. Tapi aturan VAR itu sebetulnya juga terkait dengan dua kejadian sebetulnya kan, yang diprotes sangat keras. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap Julian Alvarez di garis pertahanan Mesir. Dan itu adalah situasi yang tidak terlepas dari gol yang tercipta, gol kedua dari Mesir yang dianulir. Karena satu rangkaian yang menyebabkan si Mesir ini mampu untuk mencetak gol. Kalau Julian Alvarez tidak dilanggar, dan pelanggaran itu menurut saya juga pelanggaran yang layak untuk dijadikan disanksi hukuman, entah tendangan bebas atau apapun, karena ada tarikan dan ada injakan kepada kaki. Ya, jadi itu menurut saya wasit sudah sangat tepat. Artinya dia ketika dia meninjau VAR itu dia sebetulnya mengetahui bahwa satu rangkaian dari pelanggaran terhadap Julian Alvarez itu menyebabkan gol. Ya, saya ini kan sepakat satu keterangan dengan Bang Rizal tadi. Yang kedua ada yang jadi rame juga adalah kejadian di mana Mo Salah dihadang, bukan ditackle. Dihadang. Dan gerakan dari Nico Gonzalez itu gerakan yang normal. Kalau saya lihat dari tayangan ulang, itu bola kena kaki Alvarez, kena kaki Gonzalez dulu, lalu Salah kehilangan posisi keseimbangan, lalu terjatuh. Tetapi saya tahu betul wasit itu tidak menganggap pelanggaran. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak dicek VAR? Ya kan, saya minta konfirmasi Bang Rizal. Dicek VAR itu sepanjang wasit utama yakin bahwa pandangannya jelas, dia diperintah pun, saya minta konfirmasi ya Bang, diperintah oleh wasit VAR pun, dia boleh menolak kan? Karena pandangan dia lebih jelas daripada mungkin yang dilihat oleh wasit VAR. Jadi dia boleh menolak, boleh diperintah, tapi dia boleh menolak. Tidak ada obligasi wasit utama untuk melihat VAR sepanjang dia yakin. Ya kan itu ada konsekuensinya. Saya minta konfirmasi nih dari Bang Rizal. Benar nggak seperti itu? Nah itu bisa dijawab oleh Bu Rizal. Apakah keputusan absolut mengenai keputusan wasit di lapangan hijau itu tidak meninjau ruang VAR itu adalah disahkan menurut aturan? Ya, saya sepakat sama Bung Joy tadi tentang pelanggarannya ya. Di situasi pertama terlihat ada injakan dari pemain Mesir. Di situasi kedua, situasinya Mo Salah unbalance, tidak posisi karena dia penguasaan bola, dia maju lebih dulu, bola di belakang. Sehingga arah berputar, dia tidak keseimbangan. Kaki pemain bertahan defender Argentina sudah berada di situ sehingga terbentur. Ya itu menurut wasit diberikan normal play. Jadi permainan dilanjutkan. Nah, sekarang kalau VAR itu kan VR, video assistant referee, wasit yang punya kuasa. Saya sepakat tadi sama Bang Joy, misalnya kalau wasit bilang ini menurut saya ini oke, no problem, tapi VR harus melihat dalam situasi dia membantu wasit kalau obvious dengan jelas. Misalnya ada kejadian yang tadi yang Mo Salah, apabila itu benar-benar jelas yang menurut VR itu ada ini potensi penalti dan wasit terus memainkan play on di situ, dia akan memanggil. Tapi dalam situasi ini kita lihat dalam kejadian situasi pelanggaran minim impact karena kaki pemain defender Argentina situ sudah berada di situ dan Mo Salah hilang unbalance di situ. Bolanya di belakang dia. Jadi dia mau berputar kakinya ya sudah tidak bisa. Pemain Argentina di situ. Jadi situasi yang berbeda yang di-compare tidak bisa disamakan. Jadi menurut saya ini VR di dalam VR room mereka punya angle kamera yang banyak. Ya, jadi kalau kita di broadcast hanya beberapa kamera, VR akan mencek. Karena apa? Dia di situ akan mendetail semua apa yang terlihat di situ. Gitu. Baik. Bung Joy, dari perspektif analis,
VAR ini banyak sekali yang juga melihat bahwa ini sebuah kontroversi. Tapi ada juga yang melihat bahwa ini adalah akurasi permainan di lapangan hijau bisa dibantu oleh VAR. Nah, menurut Anda posisi VAR saat ini apakah yang saya sebutkan pertama atau Anda sepakat yang saya sebutkan kedua? Bahwa VAR ini jauh lebih menjadikan sepak bola sebagai permainan yang jauh lebih menarik. Begini, awal-awal VAR ada, saya sebetulnya sangat anti. Karena saya waktu itu saya menilai bahwa VAR ini mengganggu ritme permainan, mengganggu keindahan sepak bola. Ya. Karena ada unsur-unsur kesalahan manusia yang harus kita maklumi dari seorang wasit. Tapi seiring berjalannya waktu saya melihat, VAR ini ternyata oke banget ya. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka membantu wasit untuk mengambil keputusan lebih tepat. Ya, karena posisi wasit kan bagaimanapun wasit seorang manusia punya kelemahan, mungkin dalam angle yang tidak sempurna, mungkin juga jaraknya agak terlalu jauh. Ini membuat situasi keadaan keadilan di lapangan itu bisa dibantu oleh adanya VAR. Jadi sekarang saya dalam posisi sangat setuju dengan adanya VAR. Oke, baik. Terima kasih pandangannya Mas Joy dan juga Bung Rizal. Ini masuk ke quarter final, perempat final. Tentu saja VAR akan lebih banyak membantu lagi pertandingan penting di perempat final nanti. Selamat malam Bung Joy dan Bung Rizal. Sampai jumpa lagi.